Halo, jumpa lagi di konten Open Your Mind. Terima kasih kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun singgah di konten Open Your Mind, menonton tayangan video ini mulai awal sampai akhir, ataupun yang 3/4, ataupun yang setengah, ataupun seperempat, ataupun hanya sebatas judul. Terima kasih pula untuk yang memberikan like, yang memberikan komentar, bahkan yang sudah subscribe. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang kelompok dan soft skill. Apa dan bagaimana tentang kelompok dan soft skill, tetap di channel konten Open Your Mind. Kelompok dan soft skill. Pengantar. Apa perlunya pembelajaran kelompok bagi anak? Apa pentingnya kerja secara tim? Toh, aku mampu mengerjakan dan menyelesaikan seorang diri. Lalu apa hubungannya kerja kelompok dengan soft skill? Pendahuluan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang saat ini muncul ketika era informasi meluap tersedia dan berbagai fasilitas untuk memudahkan penyelesaian bisa diwujudkan. Teknologi sangat membantu pekerjaan manusia, tidak dapat disangkal. Problematika. Muncul pertanyaan, tetapi betulkah dengan ketersediaan aneka teknologi dengan berbagai kecanggihannya menegasikan keberadaan orang lain? Betulkah kerja secara tim sudah tidak dibutuhkan lagi? Pembahasan. Kerjasama bersama orang lain dalam satu tim memiliki sisi yang pertama mendatangkan permasalahan. Tetapi betulkah maka kerja tim tidak dibutuhkan lagi? Teamwork menumbuhkan dan meningkatkan soft skill. Betulkah demikian? Pembahasan. Pentingnya teamwork untuk soft skill. Yang pertama, mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan tim, tujuan kelompok tidak bisa dicapai oleh seorang diri semata. Jika kerja tim kurang optimal, maka tujuan tim ketercapaiannya tidak sesuai dengan harapan. Maka itulah pentingnya kerja secara bersama dengan orang lain. 2. Meminimalisir adanya kesalahan. Relasi individu dalam tim mempengaruhi kerja tim. Mengapa? Karena suasana kelompok dipengaruhi oleh relasi antar individu. Jika suasana kelompok menyenangkan, maka pencapaian tujuan relatif lebih mudah tercapai. Sisi yang lain, suasana menyenangkan mampu meminimalisir kesalahan. 3. Mengupgrade performa individu. Ada kalanya kita mengalami blind spot, dan ini blind spot dimiliki oleh setiap individu. Apa itu blind spot? Blind spot adalah sisi lain individu yang tidak dapat dilihat oleh diri sendiri, tapi dilihat oleh orang lain. Hal tersebut bisa dalam wujud kelebihan, juga bisa dalam wujud kekurangan. Kerja kelompok mampu membantu menemukan, mengangkat blind spot. Keempat, mengikis burnout. Menurut American Institute of Stress, menyajikan sebuah data, salah satu studinya bahwa 80% orang yang mengalami stres bersumber dari pekerjaan. Jika seseorang tidak memiliki
Kalau stress management yang besar, kemungkinan terjebak suasana burnout sangat tinggi. Maka pencapaian menemui hambatan. Kerja secara kelompok mampu mengikis burnout, yaitu melibatkan orang lain dalam pencapaian. 5. Medan latih manajemen konflik dan risiko. Risiko berelasi dengan orang lain adalah konflik. Konflik antar individu tidak dapat dihindari. Tetapi jika terbiasa berelasi secara kelompok, maka memiliki keterampilan kerja bersama, yaitu mampu berhadapan dengan beragam individu, mulai latar belakang maupun sifat. Hal tersebut membuat diri terbiasa menghadapi dan menyelesaikan berbagai risiko dan berani mengeksekusi dengan beragam risiko pula. Jadi pertanyaan, apa manfaatnya kerja kelompok? Kerja kelompok sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas selama melibatkan orang lain. Tetapi masih banyak pertanyaan, sebetulnya apa manfaat? Yang pertama, kerja lebih efektif. Ketika relasi antar individu dalam kelompok baik, maka suasana baik pula didapat. Menyampaikan masalah, mengungkapkan pendapat akan secara lebih mudah dilaksanakan, sehingga antar individu mampu menyelesaikan pekerjaan lebih efektif, akurat, dan tepat. Tampak nyata bahwa tidak lebih baik kerja seorang diri, kan? Yang kedua, memicu beragam gagasan. Ada sebagian individu merasa lebih nyaman bekerja sendiri, namun sisi lain akan tetap menemui berbagai kendala dalam menyelesaikan pekerjaan. Hanya dalam kerja kelompok, bisa kapan saja meminta masukan dan ide menarik, gagasan cemerlang dalam proses curah gagasan, curah ide dengan rekan kelompok lainnya. Yang ketiga, menggesek kreativitas. Selain bisa meminta masukan dari kerja kelompok, sebaliknya anggota juga bisa tuntut untuk berkontribusi dalam tim. Salah satunya memberikan ide atau pendapat atau gagasan ataupun pemikiran. Kerja kelompok adalah suatu skill, keterampilan yang juga bisa mendorong menjadi lebih kreatif dan inovatif, sehingga bisa dimunculkan kreativitas. Solusi kerja kelompok untuk soft skill itu kemampuan berkomunikasi. Jangan malu, berlatihlah berkomunikasi dengan jelas dan efisien. Menurut The Ohio State University, komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja kelompok dan meningkatkan kualitas kerja. 2. Tanggung jawab. The Beyond the Boardroom menyatakan bahwa membagi tanggung jawab dalam tim dapat secara efektif meningkatkan kerja kelompok. 3. Mendengarkan dengan baik. Segala bentuk perbincangan haruslah dua arah. Ketika berbicara, dengarkanlah lawan bicaramu dengan baik. Mendengarkan lawan bicaramu adalah salah satu cara menghargai orang tersebut. Sebaliknya, mereka juga akan mampu mendengarkan dan menghargai pendapatmu. 4. Empati terhadap anggota tim. Belajarlah untuk memahami perasaan dan perilaku rekan satu tim. Dengan begitu kita antar individu akan bisa lebih mengerti apa metode pendekatan yang terbaik bagi mereka
supaya kerja kelompok menghasilkan pencapaian yang lebih baik pula. Kolaborasi ide dalam pekerjaan, dalam tim, tiap anggota tidak bisa menang seorang diri, merasa menang, merasa paling baik. Pahamilah maksud dari ide dan saran yang disampaikan orang lain. Cobalah untuk menggabungkannya dengan alternatif yang dimiliki orang lain untuk mencapai hasil yang baik, progresif, yang positif. Simpulan, pembelajaran dalam kelompok sejak dini perlu dilakukan untuk melatih dan mengasah soft skill. Pembelajaran kelompok secara tidak langsung mengedukasi sejak dini kerja secara kelompok, sehingga menyiapkan kultur baru bahwa kekurangan individu dilengkapi oleh orang lain, sehingga wawasan bahwa keterampilan sosial, soft skill, sangat penting bagi pengembangan diri. Itu tadi kupasan kelompok dan soft skill. Semoga kupasan sederhana itu bermanfaat, bisa mengembangkan edukasi, membangun kultur baru, dan membuat wawasan lebih luas. Semoga bermanfaat. Tetap di open your mind, dan salam Nusantara.